Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di pelajaran bahasa Arab, yaitu pada halaman 5. Kalau di buku saya halaman 5, berarti kalau di buku antum semuanya kalau nggak salah halaman 7. Yang penting ad-darsus salis atau bab 3. Nah, seperti ini tulisannya, ad-darsu as-salisu bab 3. Nah, kemarin sudah menerjemahkan perkata, sekarang didikte terjemahannya, mohon disimak dengan baik. Nah, untuk yang di dalam kotak yang paling atas itu, nah itu udah ada kosakatanya, udah dikasih. Kemudian dimulai dari di bawah kotak. Oke, mulai ya. Jadi silahkan buka buku paketnya, kemudian yang udah menerjemahkan silahkan dicek betul atau salah. Hada ini haitun tembok, jadi ini tembok. Hadihi ini kharitotun peta, jadi ini peta. Zalika itu muasyirun alat tunjuk, jadi itu alat tunjuk. Hadihi ini min qolatun busur derajat, jadi ini busur derajat. Zalika babun, itu pintu. Hadza ini firjarun, jangka. Zalika itu firjarun, jangka. Hadihi ini mibrotun, mibrotun, serutan. Dilka itu nafidatun, jendela, itu jendela. Oke, menerjemahkannya sambil ngopi. Masya Allah, nikmat sekali ya sambil ngopi. Nah, di paragraf bawahnya, paragraf kedua itu ada pertanyaan. Bentuk pertanyaannya mahada. Ma itu kemarin sudah dijelaskan, itu termasuk kata tanya. Ma apa, haza ini. Jadi pertanyaannya apa ini? Kemudian dijawab haza musallasun. Nah, ini penggaris. Kemudian zalika itu musallasun, itu penggaris segitiga. Musallasun artinya penggaris segitiga. Oke, kita bahas dulu dari bentuk pertanyaan. Nah, bagi kamu yang belum paham tentang pertanyaan, kata pertanyaan ini, oke, coba perhatikan di ma. Ma artinya apa? Nah, ini termasuk kata tanya. Kalau ma hada semuanya termasuk kalimat tanya. Oke, kita bahas dari kata tanya dulu. Kata tanya ma artinya apa? Ya, untuk menanyakan sesuatu, misalkan si A menanyakan sesuatu, apa yang sedang dipegang si B, tanyakan ma hada, apa ini? Kemudian si B menjawab ini musallasun. Jadi kata ininya disebut lagi atau ditulis lagi. Ini musallasun. Musallasun itu penggaris segitiga. Nah, jadi kata ini, kemudian setelah kata ini maka nyambung ke benda yang, misalkan kalau yang jauh itu sedang megang sesuatu, nah disambungkan ke benda yang sedang dipegang si B tadi. Misalkan si B megangnya penggaris segitiga, maka dia jawab penggaris segitiga. Atau bisa juga
Nah, seperti contoh yang di bawahnya, ma tilka miknasatun atau hadhihi miknasatun. Nah, itu jawabannya ada 2, artinya boleh tilka miknasatun, boleh hadhihi miknasatun. Begitupun yang bawahnya, ma hadhihi mibrotun, tilka mibrotun. Nah, boleh hadhihi, boleh tilka. Terus sama bawahnya juga, ma dzalika qalamu hibrin. Qalamu hibrin itu pensil ya. Pensil bukan pensil, pena tinta. Ada qalamu rososin. Nah, kalau qalamu rososin itu pensil. Kharitatun peta. Nah, kemudian paragraf ketiga yang 2 baris paling bawah itu, dzalika musallasun. Nah, ini kalimat tanya dan kata tanyanya ada a ya. A artinya apakah. Dzalika itu musallasun penggaris segitiga. Jadi artinya apakah itu penggaris segitiga? Nah, penjelasannya setiap kata tanya a itu otomatis jawabannya ada 2 antara na'am dan la. Nah, di sini kita bahas na'am dulu. A dzalika musallasun. Apakah itu penggaris segitiga? Lalu dijawab na'am. Na'am adalah jawaban dari A. Kemudian jawaban selanjutnya dzalika musallasun. Itu mengikuti pertanyaan ya. Dari dzalika sampai musallasun itu diulang kembali di jawaban. Kemudian bawahnya, hadhihi mibrotun, apakah ini serutan? Naam, itu serutan ya. Kemudian jawab naam, hadhihi mibrotun, dijawab lagi tilka mibrotun. Nah, artinya jawaban hadhihi ini boleh hadhihi mibrotun, boleh tilka mibrotun ya, terserah mau jawaban ini mau jawaban itu ya. Pakai hadhihi pakai tilka boleh. Kalau hadhihi berarti ditulis ulang seperti di pertanyaan, hadhihi mibrotun, kemudian di sininya tilka mibrotun atau hadhihi mibrotun. Hadhihi mibrotun, na'am tilka mibrotun. Kemudian di halaman selanjutnya buka lembaran baru. Nah, Pak dimulai dari paling atas. Apakah hadza maq'adun, ini bangku. Nah, lalu sekarang di halaman ini jawabannya yaitu tentang la. Ya, setiap pertanyaan A otomatis jawabannya na'am dan la. Ya, sama aja. Mau na'am, mau la. Cuma bedanya kalau la itu kata maq'adunnya ini berbeda. Contoh, hadza maq'adun, apakah ini bangku? Jawabannya la dzalika kursiun, tidak, itu kursi. Nah, jadi yang ditanyakan bangku, apakah ini bangku? Bukan, itu kursi. Nah, kalau jawabannya bukan atau jawaban tidak, maka bangku tadi diganti dengan kata yang satu kategori, yaitu kategori. Kalau ditanyakan kategori mu'annas, maka jawabannya juga mu'annas. Contoh kan maq'adun mudzakkar nih. Maka
kata yang beda dari maq'adun tapi sama satu kategori, yaitu mudzakkar. Ya kursiun misalkan, kemudian qirtosun, kemudian maktabun. Nah, yang penting beda dari kata maq'adun ini. Hadza maq'adun, tidak itu kursi. Seperti itu. Terus bawahnya, tilka kharitatun, apakah itu peta? Jawabannya tidak. Hadhihi, ini kursi, kurosatun, buku tulis. Nah, kharitatunnya juga sama, diganti. Ya, kharitatun ini kata muannas, maka diganti dengan kurosatun. Kurosatun itu satu kategori, yaitu muannas juga. Nah, diganti kurosatun. Nah, intinya kalau kalian memilih jawaban la atau jawaban tidak, maka kosakata yang di pertanyaan ini maq'adun kemudian kharitatun itu diganti ke selain itu, ya. Maq'adun diganti selain maq'adun, kharitatun maka diganti selain kharitatun. Ya, boleh kosakata bebas, yang penting satu kategori. Kalau mudzakkar, ya kalau di sininya mudzakkar, di pertanyaan mudzakkar, maka di jawaban juga harus mudzakkar, tapi harus beda dari kosakata yang ada di pertanyaan. Maq'adun diganti ke kursiun, kharitatun diganti ke kurasatun. Kemudian bawahnya, apakah hadza qirtosun, ini kertas? Naam, iya, zalika qirtosun, itu kertas. Nah, kalau jawaban naam itu sama ya, qirtosun, maka di jawaban qirtosun lagi. Kemudian bawahnya, hadhihi min qolatun, apakah ini busur derajat? Iya, ini busur derajat. Nah, kalau iya maka jawabannya kosakata yang ada di jawaban sama seperti kosakata yang ada di pertanyaan. Kemudian dzalika, apa itu? Berarti jawabannya ini kitabun. Nah, di kata ini boleh memakai hadza, boleh memakai dzalika, ya. Kemudian ahadhihi maaf, ahadza maq'adun, bukan, bal wa kursiun. Nah, di kata jawaban la itu boleh menggunakan bal. Bal artinya tetapi. Ya, jadi artinya gini. La tidak, bal tetapi, huwa kursiun, dia kursi. Huwa artinya dia dalam kurung laki-laki. Maksudnya kata dia ini untuk menggantikan, kalau di sini ya, kata dia kalau di halaman ini, kata huwa ini untuk menggantikan benda yang ditanyakan oleh penanya. Misalkan yang nanyakan itu bertanya sambil nunjuk bendanya, apakah ini maq'adun? Kemudian yang menjawabnya seperti ini, tidak, tetapi huwa itu berarti kepada benda yang sedang dipegang penanya. Dia kursiun. Nah, itu atau dia kursi. Maksudnya dia ini ke benda ya, bukan ke orang. Nah, kalau untuk ke orang nanti di pembahasan selanjutnya. Untuk sekarang ini kata huwa dan hiya itu untuk benda dulu. Kemudian bawahnya, ahadhihi saburatun, apakah ini papan tulis? Jawabannya la, bal, tidak, tetapi hiya kharitatun, dia peta. Nah, jadi yang nanya bertanya benda yang sedang dipegangnya itu apa? Apakah papan tulis? Kemudian ada yang jawab menjawabnya sambil nunjuk benda itu dengan menggunakan kata hiya.
Artinya hiya itu untuk menggantikan benda yang sedang dipegang si penanya. La, bal tidak, tetapi hiya itu ya boleh diartikan dengan itu ya, ini itu. Hiya kharitatun, itu peta. Kemudian bawahnya apakah tilka mimhatun itu penghapus pensil? Naam, iya. Iya mimhatun. Nah, kalau naam berarti menggunakan hiya ya, oke, bisa juga. Kemudian tetap kosakatanya harus sama seperti yang ada di pertanyaan. Itu kalau naam ya, mimhatun maka mimhatun lagi jawabannya. Kemudian bawahnya adzalika qirtasun la bal hadhihi kurrosatun, tidak, tetapi ini kurrosatun. Kemudian hadza babun la bal tilka nafidatun. Oke, selesai. Bapak harap kalian menyimak dengan seksama ya dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.